Salam penuaian, salam terobosan. Semangat pagi! Semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Iya, senang sekali hari ini Sabtu 25 Januari 2025 boleh bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu semuanya, anak-anak Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu sekalian, satu kali ada seorang anak kecil sedang bermain balok kayu. Kalau sekarang kan namanya Lego ya. Pada zaman itu pakai balok-balok itu Bapak Ibu sekalian. Anak ini mencoba membangun sebuah menara yang tinggi. Nah, setiap kali hampir selesai, maka baloknya jatuh. Dan kemudian dengan wajah yang mulai putus asa, dia berkata kepada papanya, Papa, aku kok nggak bisa ya bikin menara ini. Maka papanya sambil tersenyum, dia bilang begini, coba sekali lagi ya, tapi kali ini pakai fondasi yang lebih besar, lebih kuat, dan lebih kokoh. Maka kemudian anak ini mencoba lagi. Dan akhirnya ia berhasil, Bapak Ibu sekalian, membangun menara yang tinggi dari balok-balok itu. Papanya berkata, nah Tuhan sering bekerja seperti itu. Kadang dia mau agar kita mengganti fondasi kita, dasar kita dengan sesuatu yang lebih kokoh, lebih besar, lebih kuat, agar kita bisa membangun lebih tinggi lagi. Dalam hidup ini, kita sering seperti anak kecil ini, Bapak Ibu sekalian. Setiap kita hampir mencapai sesuatu, rasanya kemudian runtuh lagi. Benar atau benar? Ya, kita pernah, mungkin kita sendiri mengalami atau melihat orang lain juga mengalami seperti itu. Tetapi ketika Tuhan memberikan kita pemimpin yang baru, kesempatan yang baru, itu seperti membangun fondasi baru yang lebih kokoh. Hari ini kita akan berbicara tentang harapan yang baru di bawah Presiden Amerika Serikat yang baru dilantik, yaitu Mr. Donald J. Trump. Setiap pergantian presiden itu membawa tantangan dan peluang yang baru. Nah, sebagai orang Kristen, kita percaya bahwa Tuhan itu bekerja melalui presiden-presiden, melalui raja-raja, melalui pemimpin-pemimpin di dunia ini. Seperti yang saya sudah sampaikan beberapa hari yang lalu, dari Roma 13 ayat yang pertama yang mengatakan tidak ada pemerintah, tidak ada presiden, tidak ada raja yang tidak berasal dari Tuhan kita, Yesus Kristus, Allah semesta alam ini. Jadi apapun latar belakang pemimpin atau presiden itu, sekali lagi, jadi apapun latar belakang pemimpin atau presiden atau raja, kita percaya bahwa Tuhan punya rencana yang besar. Nah, satu hal yang cukup menarik, Bapak Ibu sekalian, Presiden Trump berkata, masa keemasan telah tiba. Apakah itu hanya sekedar pidato atau retorika? Tidak, Bapak Ibu sekalian. Ini adalah kesempatan bagi kita setiap orang Kristen untuk menyambut musim yang baru, yaitu musim keemasan, dengan iman dan keyakinan bahwa tahun ini Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang dahsyat, yang besar dalam hidup kita. Saya senang sekali kalau kemudian ada hal-hal yang baik, hal-hal yang positif diucapkan oleh seseorang, dan kemudian orang itu berkata, amin,
Amin, amin ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita harus mengaminkan apa yang diucapkan oleh Presiden Amerika Serikat bahwa tahun ini adalah tahun di mana masa keemasan telah tiba. Kita harus bilang amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Ulangan 31 ayat yang ke-6 berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sekali lagi, Ulangan 31 ayat yang ke-6 berkata, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu sekalian, ya, kalau Tuhan berfirman, kalau Tuhan berjanji, itu iya dan amin. Kalau manusia, ya, dia berjanji, dia berkata sesuatu, ya nanti ketika hatinya nggak enak, ya isu tempe sore dele, ya dia bisa berubah. Dia bilang nggak jadi deh apa yang aku omongin. Tapi Tuhan nggak begitu. Kalau Tuhan bilang bahwa Dia yang akan berjalan menyertai kita, maka itu pasti ya dan amin. Kalau Tuhan bilang Ia tidak akan membiarkan engkau, maka itu pasti iya dan amin. Kalau Tuhan berkata Dia tidak akan meninggalkan engkau, itu pasti iya dan amin. Ya, dan secara khusus kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, sahabat-sahabat saya yang hari ini mungkin sedang ketakutan karena tidak memiliki surat-surat yang legal untuk tinggal di Amerika Serikat. Ketahuilah Bapak Ibu sekalian, ya, saya dan istri serta Bapak Ibu sekalian terus berdoa untuk mujizat surat-surat imigrasi itu terjadi, ya, khususnya untuk jemaat BMC yang ada di Amerika Serikat ini, New York, Philadelphia maupun Colorado. Saya punya iman begini Bapak Ibu sekalian, waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka Alkitab bilang kita itu disebut sebagai anak Allah. Tapi Yohanes 1 ayat 12 bukan hanya menyebut kita sebagai anak Allah, tapi kita itu diberi kuasa sebagai anak Allah. Bersama saya ucapkan diberi kuasa sebagai anak Allah. 2, 3, diberi kuasa sebagai anak Allah. Bapak Ibu sekalian, pernah nggak kita melihat ya seorang anak itu bebas keluar masuk kamar orang tuanya, nggak usah ketok, nggak usah permisi, dia nyelonong aja. Seorang anak dia boleh tinggal, boleh bermain di semua sudut-sudut rumah daripada orang tuanya. Nggak ada bagian yang tidak boleh dimasuki oleh si anak ini, ya. Yang nggak boleh dimasuki itu tentu daerah-daerah yang berbahaya, Bapak Ibu sekalian, ya. Tapi kalau tempat-tempat yang aman ya di rumah kita, maka anak-anak boleh banget untuk keluar masuk, tinggal dan bermain di situ. Nah, saya punya iman begini, bahwa Amerika Serikat, langit, bumi, dan segala isinya, semesta alam ini, itu adalah milik Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus. Nah, karena Amerika Serikat, langit, bumi, dan semesta alam ini milik Bapa kita, maka kita sebagai anak-anaknya tentu bebas dong secara leluasa keluar masuk Amerika Serikat dengan legal dan resmi, ya. Maka itu Bapak Ibu sekalian jangan pernah takut dengan isu-isu penangkapan dan deportasi. Karena Ulangan 31 ayat yang ke-6 ini berbicara kepada kita bahwa Tuhan
sekali-kali tidak akan membiarkan kita, dia tidak akan meninggalkan kita, bahkan dikatakan Tuhan itu yang berjalan menyertai kita. Jangan takut Bapak Ibu sekalian, percayalah bahwa mujizat dalam surat-surat imigrasi itu segera terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu semuanya. Jangan pernah tanya gimana caranya. Dengan cara Tuhan yang ajaib, dia sanggup untuk menjadikan yang kelihatan mustahil, kelihatan tidak mungkin, itu boleh terjadi atas Bapak Ibu sekalian, sehingga Bapak Ibu dibuat terheran-heran dan tercengang-cengang, kemudian menjadi bersukacita, bersorak-sorai. Beberapa waktu yang lalu saya sampaikan bahwa Tuhan Yesus tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia nggak pernah berubah kasihnya, cintanya kepada kita. Dia nggak pernah berubah kuasanya, mujizatnya, kekuatannya, nggak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Maka hal yang pertama, Bapak Ibu sekalian, kita harus melihat bahwa pergantian presiden itu baik di Amerika Serikat, di Indonesia, bahkan di seluruh belahan dunia, itu adalah rencana Allah. Bersama saya ucapkan rencana Allah. 2, 3, rencana Allah. Rencana Allah tidak pernah gagal, rencana Allah itu tidak mungkin gagal. Dan rencana Allah untuk kita anak-anaknya, Bapak Ibu sekalian, adalah rencana masa depan yang cerah, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Ya, satu kali seorang petani berdoa selama bertahun-tahun agar hujan itu turun di ladangnya yang kering. Nah, ketika akhirnya hujan itu datang, petani ini ngomel, mengeluh. Karena apa? Karena ladangnya kemudian menjadi berlumpur. Ya, kenapa? Hujannya kebanyakan, Bapak Ibu sekalian. Bukankah ini sering terjadi dalam hidup kita? Ketika kita berdoa untuk perubahan, ketika kita berdoa untuk mujizat, ketika kita berdoa untuk sesuatu, dan sesuatu itu terjadi, malah kemudian kita mengeluh, kita ngomel karena tidak sesuai dengan harapan kita. Sebagai orang Kristen, kita harus percaya bahwa setiap pemimpin, setiap presiden yang Tuhan izinkan untuk menjadi presiden atau memimpin, atau Tuhan taruh di atas kepala kita, itu adalah rencana Tuhan. Kita harus belajar bersyukur atas pemimpin atau presiden yang baru. Bahkan bukan hanya bersyukur, tapi kita harus mendukungnya di dalam doa, bukan di dalam keluhan. Dalam kitab Daniel pasal 2 ayat 21 dikatakan, Ia, yaitu Tuhan, mengubah saat dan waktu. Sekali lagi, Daniel pasal 2 ayat 21, ayat yang bagus banget, dikatakan Ia, yaitu Tuhan, mengubah saat dan waktu. Ia, yaitu Tuhan, memecat raja dan mengangkat raja. Ia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Ayat ini menegaskan bahwa Allah adalah penguasa atas segala perubahan, termasuk pergantian presiden. Dia memegang kendali penuh atas semua peristiwa di semesta alam ini. Amsal 21 ayat 1, ayat yang sangat terkenal. Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan. Dialirkannya kemana ia ingini. Ini menunjukkan bahwa meskipun seorang pemimpin, seorang presiden memiliki kekuasaan,
Tuhan Allah tetap memiliki kendali atas hati daripada pemimpin ini, ya. Dan keputusan mereka itu datangnya selalu daripada Tuhan. Tuhan Allah memiliki rencana yang baik, bahkan dalam situasi yang mungkin tampaknya sulit dan mengecewakan. Ayo Bapak Ibu sekalian, sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya, kita dipanggil untuk meyakini bahwa Allah itu memegang kendali atas setiap peristiwa, termasuk pergantian presiden. Kita harus belajar bersyukur dan mendukung pemimpin yang baru itu dengan berdoa dan menyadari bahwa para raja ini, presiden ini adalah alat di tangan Tuhan untuk menggenapi rencananya dalam hidup kita, rencana dan rancangan yang jauh lebih besar dan dahsyat. Jangan biarkan harapan pribadi kita menghalangi kita untuk melihat dan menerima rencana Tuhan yang sempurna. Mazmur 34 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-19. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dari segala kesesakannya mereka. Ia lepaskan. Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau hari ini kita ada di dalam ketakutan, please Bapak Ibu sekalian, datanglah kepada Tuhan, berseru kepada Dia. Karena ayat ini dengan jelas berkata, ya, bahwa Tuhan mau melepaskan kita dari segala kesesakan kita. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Bapak Ibu sekalian, jangan izinkan hati kita menuduh kita dengan berkata, ini ayat tidak pantas, tidak akan aku alami karena aku tidak dicintai, tidak dikasih oleh Tuhan. Tolak semua tuduhan iblis itu, ya. Tuhan Allah yang baik, punya rencana yang baik atas setiap kita karena kita ini dicintai dan dikasihi oleh Tuhan, ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, apa yang harus kita kerjakan sebagai orang yang percaya? Filipi pasal 2 ayat 14 sampai ayat yang ke-15 dikatakan, Filipi pasal 2 ayat 14 ayat 15, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Sekali lagi, ayat ini menekankan, please Bapak Ibu sekalian, jangan ngomel dengan situasi, kondisi, keadaan hari ini. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Kita ini dipanggil untuk menunjukkan sikap yang berbeda, tidak ngomel, tidak mengeluh, tidak bersungut-sungut. Biarlah sikap kita ini kemudian menjadi teladan dan memberikan dampak kepada lingkungan kita. Dan itu akan dilihat oleh Tuhan. Dan semuanya tidak akan pernah sia-sia. Ya, masih ingat bagaimana Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya sebagai budak, dan singkat cerita kita tahu cerita daripada Yusuf ini. Yusuf tidak ngomel. Akhirnya Tuhan angkat hidup Yusuf. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, ya, dibuang di Babel. Rajanya baru, pemerintahnya baru. Ya, bahkan pada zaman Sadrak, Mesak, Abednego dan Daniel, rajanya, presidennya ganti 4 kali.
dan kemudian anak-anak muda ini mengalami lika-liku yang tidak menyenangkan dalam hidupnya, dimasukkan ke gua singa, dimasukkan ke dalam perapian, dapur perapian yang menyala-nyala. Tapi anak-anak muda ini tidak ngomel, Bapak Ibu sekalian. Dan apa yang terjadi? Ya, anak-anak muda ini diangkat oleh Tuhan, dan seperti Yusuf tadi menjadi penguasa orang dua di Mesir, ya kan? Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego menjadi orang yang penting di negeri asing. Percayalah Bapak Ibu sekalian, Tuhan mau mengangkat dan mempromosikan hidup kita, melepaskan kita dari segala bahaya. Ya, hari ini kita sudah belajar dua hal. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, kita mengimani dan mengamini masa keemasan ini sudah tiba, dan pergantian presiden itu adalah rencana Tuhan. Yang kedua, Tuhan mau dalam menghadapi situasi hari-hari ini, jangan ada yang ngomel di antara kita. Tapi terus kita lakukan hal yang baik, berdoa, berseru-seru kepada Tuhan, dan kita akan melihat mujizat itu terjadi dan kita alami. Amin. Mari kita berdoa. Materaikan kebenaran firman Tuhan ini, ya Aba, ya Bapa. Kami berdoa, inilah masa keemasan, bagian daripada kami, anak-anak-Mu yang ada di BMC ini. Kami percaya rancangan-Mu untuk kami bukanlah kecelakaan, tapi rancangan-Mu untuk setiap kami adalah masa depan yang cerah, masa depan yang penuh pengharapan. Kami mengaminkan Engkau berjanji, Engkau pula Tuhan yang menggenapi setiap janji-Mu kepada kami semua. Dalam nama Yesus. Amin, amin, amin.